Hai friends, welcome back to the channel bersama dengan saya Adrian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini adalah hari yang membahagiakan untuk kita semuanya. Nah, seperti yang kalian lihat di atas meja saya telah ada dua buah smartphone dan kita akan bandingkan antara Redmi Note 10s dan Redmi 10. Awalnya saya berpikir kalau saya memiliki sebuah Redmi Note 10s maka ini akan menjawab semua kebutuhan basic harian saya. Nah, lalu saya berpikir juga gimana kalau misalnya saya juga membeli sebuah Redmi 10 dan membandingkan keduanya. Apakah ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk harian atau saya harus tetap memiliki Redmi Note 10s? So, apabila kalian berencana untuk memiliki salah satu dari kedua smartphone ini, maka ini adalah video yang tepat untuk kalian. Dan sekarang mari kita bahas terlebih dahulu untuk sisi spesifikasinya. Dimulai dari sisi layarnya, Redmi 10 menggunakan layar IPS berukuran 6,5 inch dengan resolusi 1080p. Layar ini support 90Hz refresh rate dan dilindungi oleh Gorilla Glass 3. Sedangkan Redmi Note 10s menggunakan layar AMOLED berukuran 6,43 inch dengan resolusi 1080p. Layar ini dilindungi juga oleh Gorilla Glass 3. Untuk sisi layar ini, sebenarnya saya lebih menyukai dengan Redmi Note 10s dibandingkan dengan Redmi 10. Dan mari kita lihat side by side komparasinya. Terlihat jelas kalau Redmi Note 10s memberikan yang terbaik karena layar AMOLED-nya bisa memberikan view yang lebih bagus dengan warna yang vibrant. Dilihat side by side seperti ini, rasanya wajar kalau mata kita lebih tertuju ke Redmi Note 10s. Dan saya setting ini sudah full brightness guys. Jadi kalian bisa melihat secara langsung secerah apa warna layarnya dan seterang apa layar ini dari kedua smartphone ini. Awalnya saya skeptikal untuk layar smartphone 2 jutaan, layar IPS saja sudah sangat cukup. Namun setelah membandingkan keduanya antara Redmi Note 10s dan Redmi 10, terlihat kalau layarnya Redmi Note 10s ini layar AMOLED itu memberikan view yang lebih menarik dan lebih vibrant jika dibandingkan dengan layar IPS. Dan ini membuat saya sangat sulit kembali untuk menggunakan layar IPS. Nah, sekarang gimana kalau kita melihat untuk sisi dari back covernya? Dalam hal ini, saya sengaja memilih opsi warna biru untuk kedua smartphone ini, karena personally saya sangat suka dengan warna biru. Dan setelah melihat dan merasakan langsung keduanya, saya memilih Note 10s sebagai favorit saya. Alasannya cukup simpel, saat kita unboxing pertama kali dan mengeluarkan smartphone-nya dari boxnya, tentu kita akan menggenggamnya seperti ini dan melakukan first setup. Nah, di saat itu juga kita akan melihat kalau back cover-nya ini mana yang terbaik. Dan Redmi 10 sayangnya masih rentan dengan sidik jari. Dan ya, finishing dari back covernya Redmi 10 ini yang super shiny memberikan efek samping yaitu fingerprint magnet, dimana jadi terlihat kurang sedap di mata dan hasilnya tentu jadi lebih sering ngebersihin back covernya ini. Berbeda dengan Note 10s yang memberikan finishing lebih ke arah matte look, dan ini jauh lebih better karena sidik jari tadi juga tidak akan menempel di back covernya. Dan secara overall, kalau dilihat dari berdampingan, Redmi Note 10s ini memberikan view yang lebih elegan jika dibandingkan dengan Redmi 10. Dan setelah kita membahas sisi eksterior dari kedua smartphone ini, sekarang kita akan melihat sisi dalamnya dimulai dari chipsetnya. Kedua smartphone ini mengandalkan pabrikan yang sama untuk chipsetnya yaitu MediaTek, namun menggunakan seri yang berbeda, di mana Redmi 10 memilih Helio G88, sedangkan Redmi Note 10s memilih Helio G95. Based on salah satu website yang fokus membahas performa chipset, terlihat kalau Helio G95 jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Helio G88 pada sisi CPU dan gaming performance. Dan saya setuju untuk hasil review tersebut karena setelah menggunakan kedua smartphone ini untuk bermain game, saya lebih memilih menggunakan Redmi Note 10s yang memberikan pengalaman gaming lebih optimal. Dan ini adalah gaming testnya. Dimulai dari game Call of Duty Mobile, di mana terlihat kalau Redmi 10 hanya bisa menampilkan settingan grafik medium, sedangkan untuk Redmi Note 10s bisa upgrade naik ke dua level yaitu sampai ke very high. Dan tentunya dalam hal ini untuk gaming Call of Duty Mobile akan lebih bagus di Redmi Note 10s. Next, untuk pengujian game Mobile Legends, saya setiap hari memainkan game ini, dan tentunya saya ingin mencoba memainkan di Redmi 10 dan Redmi Note 10s. Namun ternyata pengalaman bermain di Redmi Note 10s itu lebih optimal. Walaupun settingan grafik kedua smartphone ini bisa sampai ke Ultra, namun kendala yang saya alami pada Redmi 10 adalah terjadinya screen tearing atau yang namanya frame drop. Dan akhirnya karakternya seperti yang kalian lihat, ada semacam glitch effect khususnya pada Hellcard ini, dan ini dimulai dari menit ke-14. Dan game ketiga kali ini adalah racing game Asphalt 9 yang super awesome efek racingnya. Dan ya, ini emang lebih bagus tampilannya di Redmi Note 10s juga didukung oleh tampilan layar AMOLED. Namun, tentunya dalam saat bermain game saya tidak merasakan adanya isu screen tearing ataupun yang namanya stop motion di mana sesekali terjadi di Redmi 10. So, untuk game ini juga lebih better di Redmi Note 10s.
Dan ya, secara overall Redmi Note 10S lebih gaming ready berkat Helio G95 yang dimilikinya. Dan sekarang bagaimana kalau untuk kita tes di sisi audionya? Dan dari tes audio tadi, kedua smartphone ini memiliki audio yang powerful karena memiliki stereo speaker dua sisi, dan satu lagi kalian juga masih diberikan opsi jack audio. So, untuk sisi audio keduanya sudah komplit. Dan sekarang sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, mungkin teman-teman bisa luangkan waktu sebentar untuk klik subscribe, karena dengan subscribe maka akan banyak konten kedepannya yang bisa saya hadirkan untuk kalian. Dan sekarang mari kita tes terlebih dahulu untuk performa kameranya. Dan ini adalah kamera selfie di kedua smartphone ini dites di kondisinya indoor untuk resolusi 1080p 30 fps. Nah, pada kondisi ini idealnya kalau smartphone ini digunakan untuk menjawab panggilan telepon seperti WhatsApp call, Google Meet, Zoom, atau aplikasi lainnya ketika kalian berada di rumah dan harus online. Nah, kita mulai dari Redmi Note 10S dengan kondisi yang sama di jarak satu tangan ya guys ya. Ini adalah posisi yang ideal dan terlihat kalau frame-nya ini lebih dekat ke kita. Dan saya lebih menyukai di Redmi 10 karena memberikan background view yang lebih luas, dan tentunya di jarak yang sama ini adalah kamera selfie yang lebih baik. Namun untuk skin tone-nya saya lebih prefer skin tone yang ada di Redmi Note 10S karena terlihat seperti almost like a real situations, dan kondisi audionya seperti ini. Nah, kita pindah ke Redmi 10. Kelebihannya seperti yang kalian lihat tadi adalah jarak pandang dari smartphone ke kita di jarak yang sama ini lebih jauh dan memberikan background view yang lebih luas. Dan seperti ini kualitas audio yang kalian dapatkan apa adanya dari Redmi 10. Namun kondisi smartphone ini adalah diam di tempat. Dan bagaimana kalau kondisinya kalau kita bawa sambil berjalan di outdoor? Dan ini adalah tes stabilisasinya.
Dan yang itu tadi adalah tes kamera untuk kedua smartphone ini. Dan pilihan saya jatuh kepada Redmi Note 10s baik pada sisi fotografi dan videografinya. Jujur, kalau tidak melihat side by side, hasil foto dari kedua smartphone ini sudah cukup bagus. Namun ketika melihatnya langsung berdampingan, Redmi Note 10s ini berhasil mengambil foto dengan warna yang lebih natural. Untuk selfie foto misalnya, Redmi Note 10s ini hasilnya much better jika dibandingkan dengan Redmi 10 yang memberikan tone warna yang flat dan seperti warna yang pudar. Sedangkan di Redmi Note 10s berhasil memberikan selfie foto yang lebih bagus. Untuk foto nature, juga terlihat kalau Redmi Note 10s bisa memberikan warna yang lebih real seperti keadaan yang sebenarnya, jika dibandingkan dengan Redmi 10 yang sedikit menaikkan vibrancy level. Begitu juga dengan foto city landscape, Redmi Note 10s lebih menarik hasil fotonya dengan warna biru langit yang tercapture dengan sempurna. Jika kalian bertanya kepada saya secara overall lebih worth it yang mana antara kedua smartphone ini, maka ini adalah jawaban dari saya. Jika kamu butuh smartphone basic harian yang fungsinya lengkap, maka Redmi 10 itu sudah sangat cukup. Kamu dapat smartphone dengan layar besar dan 90Hz refresh rate, punya stereo speaker, bisa diajak gaming casual, dan cocok untuk browsing dan sosmed. Namun, jika basic saja tidak cukup untuk kalian, maka saya secara pribadi merekomendasikan Redmi Note 10s. Karena hampir semua aspek yang ada, Redmi Note 10s ini memberikan kesempurnaan, baik dari layarnya AMOLED yang lebih bagus jika dibandingkan dengan IPS, chipsetnya juga lebih tangguh dibandingkan dengan Redmi 10, sehingga ini lebih ready untuk gaming. Dan yang terpenting guys, kameranya ini memberikan hasil yang lebih bagus, baik untuk foto dan video di siang hari dan malam hari. Sekian dulu video komparasi antara Redmi 10 dan Redmi Note 10s. Thank you banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dibantu untuk klik subscribe, karena dengan subscribe kalian akan memberikan motivasi untuk saya. Dan di like video ini serta di share video ini. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bersama dengan saya Adrian.